Meningkat acara yang terakhir yakni Mau'izatul Hasanah beserta doa. Namun sebelum doa dimulai beserta Mau'izahnya, kami atas nama pembaca dari awal sampai akhir, apabila dalam menyampaikan akwal kami banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara yang terakhir yang kita tunggu yaitu Mau'izatul Hasanah beserta doa kepada beliau Romo Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Waktu dan tempat dipersilakan. Dari kami, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من شريعة الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا للهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahba. Ashabal fadilah, hadaratil muhtaramin, ashabal ma'ahid, ru'asai syuriyah, hadaratil ulama wal masyayikh, orang tua kita Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur dan Bapak Kiai Haji Mustaleh Ananda Sahibul Hajah, Ustadz Hafidh Ismail A'azzahullah bi'izzih, pengurus NU yang hadir, ada Isyuria dari Jawa Barat wilayah, cabang dari Cilacap, cabang Pangandaran, merangkap wakil bupati, insya Allah jadi bupati, insya Allah, dan pengurus NU cabang Banjar, pengurus Badan Otonom, Ansor, Ibnu PPNU, Muslimat Fatayat, Pagar Nusa, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Jumalai, Abna wa Banati, Ayyul Hudur. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa silatul arham dengan masyarakat Pangandaran di munasabati haflatil khitan dua putra Ananda Hafidh Ismail yang bernama Kun Azyad, agak sulit sebenarnya. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kedua anak yang disunati pada hari ini menjadi anak yang soleh, nafi' di dunia wal akhirah, muti'an lillah wa muti'an li rasulih wa barun li walidayh, insyaallah. Sunat dirame-rame itu hanya di Nusantara. Kalau di Arab nggak ada.
haflah sunatan nggak ada, resepsi sunatan nggak ada. Sunat di bawah dokter di tugasnya wis. Hanya di Indonesia ada acara nunati di rame-rame. Kalau di Arab pernikahan dah itu diramekan pernikahan. Kalau tathir atau khitan nggak ada apa-apa, biasa. Bawa ke dokter, dipotong, selesai. Nah ini inilah yang termasuk Islam Nusantara. Islam yang menggabung dengan budaya, Islam yang menyatu dengan tradisi, takolid, adat yang telah kita warisi dari para leluhur kita. Baik-baik saja, tidak jelek tidak. Kata di sini ada silaturahim, ada silaturruh, ada silatul amal, ada silatul ilm. Kita kumpul di sini, insya Allah ala barakatillah. Doa bersama agar dua anak ini menjadi anak yang soleh. Syaratnya ada, bukan hanya doa. Mas Hafid juga harus mendidik dua anak dengan baik, dengan benar-benar serius. Di zaman sekarang namanya era revolusi 4.0, revolusi 04. Apa itu? Yaitu digital. Digital ini manfaatnya sangat besar, sangat besar. Ada YouTube, adanya Google. Google itu apa saja ada. Kitab nopo mawon wonten. Tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, tarikh, sejarahnya siapa saja ada. Sejarahnya Sunan Gunung Jati, Prabu Kian Santang, Rara Santang, Subang Larang wonten. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Gus Dur wonten. Nama saya ada di Google. Anak saya juga ada. Namanya Dr. Rihab Said Akil. Wonten di Google. Anak saya. Lahir tahun sekian, dia dokter, jurusannya apa. Jadi manfaatnya besar sekali. Perpustakaan boten butuh lemari-lemari nyimpan kitab, boten. Cukup dibawa di iPhone, HP, sudah mencakup beberapa kitab yang kita butuhkan. Syair, sastra, balaghah, ada semua. Madaih Nabawiyah, Burdah, Sinduror, Barzanji, Deba, wonten teng Google. Saya betul loh. Saya mu anak elek ada jeleknya. Jenengan ningali ceramah saya di YouTube. Nate pernah ningali ceramah saya di YouTube banyak lah. Tapi setelah ceramah saya habis ada iklan obat kuat. Nggih mboten. Sing ini sering nonton nih. Obat kuat nggak apa-apa. Iklan obat kuat monggo ya, bagi orang tua butuh lah. Tapi gambare yang haram dilihat. Kalau kita melihat gambar itu, kita di akhirat nanti akan jadi saksi. Kamu nonton perzinaan, kamu akan disaksi bahwa dia itu berzina. Kalau kita ikut nonton, ikut melihat, kita akan jadi saksi perbuatan zina yang ada di YouTube itu. Oleh karena itu, ada YouTube suatu tantangan yang sangat luar biasa. Ini prihatin anak kita, cucu kita, entah seperti apa nanti. Entah bakalnya seperti apa nanti di masa depan. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, yang sejak kecil sudah pegang HP akan jadi apa? Wallahu a'lam. Tapi bisa kita jawab, jangan khawatir, jangan takut. Kalau anak kita betul-betul dididik agama dengan benar, terutama dipesantrenkan, insya Allah akan selamat. Percaya betul? Pesantren satu-satunya Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh untuk memelihara, mengembangkan, meningkatkan tafaqquh fiddin dengan ta'alim mabadi ahli sunnah wal jamaah. Pesantrennya pun harus pilih pesantren ahli sunnah wal jamaah. Jangan pesantren zaitun, jangan. Nanti zaitun salah nanti. Atau Iskaliman, pesantren Iskaliman, pesantren Bukhari Muslim, pesantren As-Sunnah di Cirebon, itu pesantren radikal, Wahabi. Nah kita pesantrenkan anak kita di pesantren yang sudah jelas sanadnya,
Lirboyo, Ploso, Monggol, Tebu Ireng, Genanyar, Tambak Beras, Kempek, Gen Kulon, Gen Adikulat, Kempek, Buntet, Babakan Cuaningin, Tegarejo, Monggo, Rembang, semua itu pesantren yang merupakan benteng ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ada yang kritik pesantren itu sudah enggak nyambung dengan kebutuhan zaman saiki, enggak relevan. Yang diajarkan kitab kuning, kitab wis buruken zaman kuno, wis ora pantes diwaca zaman saiki. Soalnya si maca ente, si moco ente enggak ngerti, cuma yang baca saya. Kalau baca saya masih nyambung, Pak. Ajaran pesantren kalau saya yang baca diterapkan, dipraktekkan untuk membangun masyarakat Pangandaran masih sangat relevan. Dengarkan, ada kitab namanya Fathul Mu'in, apa namanya? Karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Malibari itu provinsi Kerala, India Barat. Dia itu orang India. Bukunya begini. Nah, kalau di Lirboyo untuk ujian di Lirboyo masuk ke Alia itu baca Fathul Mu'in gundulan. Kalau bisa lulus, kalau nggak bisa nggak lulus. Bacanya sulit. Punya mungkin antara lain. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Coba ini saya terangkan, kalau diamalkan, dipraktekkan untuk membangun masyarakat Pangandaran, cocok nggak? Coba relevan tidak? Kalau saya artikan, pasal ini menjelaskan jihad Fathul Mu'in bukan jihadnya teroris. Jihad hukumnya fardu kifayah, minimal harus dilaksanakan sekali dalam 1 tahun, minimal, paling tidak setahun sekali. Jihad ada 4 macam. 1, itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya dikatakan iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudis shani'. Bagaimana membangun masyarakat Pangandaran yang beriman kepada Allah. Jihad first number. Jihad nomor 1 adalah bagaimana masyarakat Pangandaran semuanya, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang nggak pinter, semuanya, yang pejabatnya, yang rakyat biasa, beriman kepada Allah. Jihad pertama ini dengan dalil, dengan didukung dengan dalil, baik dalil tekstual maupun rasional. Paham betul? Jadi panjenengan menawi ngajari putra-putra panjenengan agar beriman kepada Allah dengan dalil. Bukan hanya dipaksa percaya pada Allah tapi tidak tahu dalilnya. Nah, kita punya mazhab yang sudah jelas dalam akidah. Kita ikut Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari. Beliau muridnya Syekh Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Syekh Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Syekh Abdul Hudzal Al-Alaf. Al-Alaf muridnya Syekh Ibrahim An-Nadham. An-Nadham muridnya Syekh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid muridnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha muridnya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali, Siti Fatimah wafat, nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Harifah, punya anak Muhammad, cerdas, gak ikut politik, gak ikut ranah-ranah politik. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang dari Siti Fatimah politik. Kalau Muhammad buatan ngaji mawon. Maka Muhammad bin Sayyidina Ali ini muridnya semua pendiri madhab Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani, Wailan Al-Dimashqi, pendiri madhab Jahamiyah, Jahm bin Sofwan, pendiri madhab Murji'ah, pendiri madhab Mu'tazilah, Wasfi bin Atha. Semua muridnya pendiri madhab. Apa jenengan muridnya dari pendiri madhab, pendiri pom bensin, warteg.
Imam Abul Hasan Asy'ari 40 tahun jadi orang Mu'tazilah, bahkan menjadi da'i Mu'tazilah yang mendakwahkan mazhab Mu'tazilah. Lama beliau sadar, ini Mu'tazilah liberal ini, semua ditundukkan kepada akal. Ayat Quran harus masuk akal, kalau nggak masuk akal ditakwili. Hadis harus masuk akal, kalau nggak masuk akal ditolak. Agama harus aklani, harus mafahim aklaniyah. Karena agama itu harus masuk akal, maka dalil-dalilnya pun harus rasional, kata Mu'tazilah. Maka Imam Asy'ari lama-lama khawatir kalau dia menjadi liberal. Imam Asy'ari istikharah berulang kali, ketemu mimpi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, keluarlah kamu dari madhab kamu, dirikan madhab sendiri. Kemudian beliau mendeklarkan diri di Masjid Basrah. Wahai masyarakat, wahai saudara-saudara sekalian, semua tahu siapa saya tokoh Mu'tazilah. Mulai hari ini saya keluar dari Mu'tazilah, akan saya bentuk madhab sendiri yang saya namakan Ahlus Sunnah. Belum wal Jamaah, belum. Nanti wal Jamaah Imam Sanusi dinamai wal Jamaah. Ahlus Sunnah, kita kembali kepada sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi madhab Asy'ari itu berdasarkan Quran dan hadis dan akal. Tapi Quran nomor 1, hadis nomor 2, akal nomor 3. Kalau Mu'tazilah akal nomor 1, Quran pun harus ikut akal. Kalau Mu'tazilah, Mas Ali enggak. Quran nomor 1, hadis nomor kali, akal nomor 3. Di antara mazhab Asy'ari yang terkenal adalah sifat 20. Apal mboten? Mana ibu-ibu, mana ibu-ibunya nih, tadi ibu. Apal mboten ibu-ibu? Sifat 20 apal? Sing wajib bagi Allah, sing mustahil 20, sing jaiz 1, yang wajib bagi Rasul 4, yang mubah, yang mustahil 4, yang mubah 1, berarti aqaid khamsin, aqaid 50. Yang heran, Imam Asy'ari sangat cerdas, ngopeni, membantu, ngopeni, melihara awak-awak niki, kita-kita yang dipelihara, dididik oleh Imam Asy'ari. Imam Asy'ari mencetuskan, menetapkan sifat Allah nomor 1, sifat wujud. Di Qurannya betul-betul. Ayo orang di Quran betul-betul. Innallaha wujud. Betul-betul. Kalau yang jawab ada berarti gak pernah baca Quran. Nanti baca Quran betul. Sering baca Quran betul. Kalau sering baca Quran, ayo cari ada nggak ayat yang mengatakan Innallaha wujud. Betul-betul. Sami'un basirun wonten, qadirun wonten, alimun wonten, tapi wujud wonten-wonten. Imam Asy'ari menetapkan bahwa sifat wujud nomor 1 bagi Allah. Sifat kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam malah belakangan, malah nomor sekian, malah nomor 1 sifat wujud di Qur'annya boten-wonten. Kenapa? Karena Imam Asy'ari, beliau, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya, jawab, kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Kita diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada dan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham mulai ini? Kita ini sebenarnya, ayo, kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Kita ini diadakan oleh siapa? Oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah? Alhamdulillah paham. Jadi yang ada hanya Allah. Kita ini diadakan. Supaya paham. Ada dhamir, kata ganti pronoun. Ada 3. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia.
kata domer ya, 3. Silahkan dipakai, silahkan dipakai. Ana Said, aku Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Yusuf, ana Abu Bakar, ana Zainab, ana Fatimah, silahkan. Tapi nanti mati semua enggak? Mati semua. Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Tuhan, bukan aku Khalid, bukan aku Said, bukan aku Hasan, bukan Abu Bakar, bukan. Aku siapa? Aku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang wujud kecuali ana, aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham betul? Aku Hasan, aku Ahmad, Abu Bakar, aku sudah gak ada, tinggal aku. Jadi la ilaha illallah maknanya la ana illa ana. Paham betul? Nah, yang kedua anta. Silakan dipakai. Engkau Hasan, engkau Abdullah, engkau Abu Bakar, engkau Ahmad, engkau Khalid, engkau Husain, engkau Fatimah, engkau Zainab. Mati semua tidak? Mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan kecuali engkau anta. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada ente gak ada kecuali anta. Yang satu itu anta Allah. Begitu pula huwa dia. Silakan dipakai. Dia Ahmad, huwa Khalid, huwa Hasan, huwa Fatimah. Mati semua. Tinggal huwa satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Dia siapa? Jadi hakikatnya sebenarnya yang sebenar-benarnya aku Allah. Yang sebenar-benarnya engkau Allah. Yang sebenar-benarnya dia Allah. Kita ini menggunakan pinjam. Nanti buatan pinjam, milih. Mau berapa tahun pinjamnya? Jawab, berapa tahun pinjamnya? Aku Ahmad, aku Khalid, aku Abu Bakar. Mau berapa tahun pinjamnya itu? Mau aku itu? Jawab. Berapa? Jawab benar. Terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini sudah diambil lagi. Sudah. Terserah yang memiliki ana, anta, huwa, yaitu Allah. Maka sebagian tarekat namanya tarekat Syatoriyah, kalau zikir la ilaha illallah, kemudian naik Allah illallah, naik Allah, naik hu. Itu supaya betul-betul menghilangkan masih Allah, kecuali yang diingat adalah Allah. Itu asalnya mau tenasare. Maka Imam Asy'ari menetapkan dengan berani, di Qur'annya paling nggak ada, bahwa sifat yang paling nomor satu adalah sifat wujud. Paham boten? Ini namanya kita memahami akidah dengan adillah akliyah. Jihad nomor satu ini agar diberi pemahaman kepada masyarakat berakidah dengan benar, dengan mantap. Coba takon semua orang madhab Asy'ari, ngerti orang seperti itu? Gak akan ngerti. Hanya di pesantren yang ngerti begini ini. Hanya di pesantren yang ngerti begini ini. Di luar pesantren gak akan ngerti itu. Nah, monggo putra panjenengan di pesantren kan insya Allah akidahnya ma'al ilmi, ma'al adillah, bukan hanya ikut-ikutan tapi ma'al adillah kalau putra panjenengan di pesantren kan. Jihad yang kedua adalah wa iqamatu syariatillah, melaksanakan syariat Allah. Salat 5 waktu, zakat 2,5% atau 1 kintal dari 10 kintal, atau udus hiji dari 40. Apalagi
puasa Ramadan, pergi haji, pergi umrah, itu dalam rangka jihad melaksanakan syariatullah. Azan di masjid yang keras, yang enak suaranya, dalam rangka mensyiarkan agama Allah. Pengajian istighfar rame-rame dalam rangka mensyiarkan syariatullah. Itu jihad yang kedua. Oleh karena itu kita percuma kumpul banyak begini atau kumpul di alun-alun kalau tidak diniati untuk jihad di ajli sya'air Islam, berjuang demi meramaikan agama Islam. Mau sholawatan, mau istighfar, mau tahlilan, semua itu dalam rangka bi'alai kalimatillah. Itu dalam rangka jihad yang nomor 2. Yang nomor 3, wa yuqama, nomor 3 wal qitalu fi sabilillah. Kalau ada yang nyerang, kita jangan diem, harus kita lawan perang. Paham betul? Kalau Indonesia diserang, kita jangan takut, lawan. Ketika pasukan Nika datang di Surabaya, bawa komandan Brigjen Rizal Malabi, Kiai Hashim As'ari mengeluarkan fatwa, man mata li ajli watanihi mata syahidan, wa man khana li watanihi halalun damu. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Podo karo demi agama. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, anteknya Belanda, mata-matanya Jepang, anteknya Jepang, bunuh. Tapi nggak kafir. Ya suasana nggak kafirin orang, nggak mengkafirin orang. Ada orang Islam dari cecunguknya Belanda, dari anteknya Jepang, bunuh, halal darahnya, tapi tidak kafir. Jadi kalau kita diserang, ya kita harus melawan dalam rangka mempertahankan hak kita. Itu jihad yang ketiga. Yang keempat yang paling penting lagi, wadaf udharari maksumin musliman kana aw ghairu muslim. Kiai biasanya maknanya temanane kiai lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Ya betul, paham. Coba kalau saya ngartikan, insya Allah paham. Memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik. Masyarakat yang baik-baik, orang Pangandaran yang baik-baik, bukan penjahat, bukan pengedar narkoba, bukan bos judi, bukan bos pijat, bukan koruptor. Kita lindungi, bukan pelaku kriminal, kita lindungi. Musliman kana au ghairu muslim. Dipatuhin, Pak. Luar biasa enggak? Patuhin, Pak, luar biasa. Muslim atau non muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu di Pangandaran, dan orang itu baik, bukan pelaku kriminal, bukan orang jahat, harus kita lindungi, hidup bersama di Pangandaran dengan aman dan nyaman. Memberikan perlindungan seperti itu termasuk jihad fi sabilillah. Beda kan kalau jihadnya ambil izin? Kalau kita justru memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik, maksum, man asamallahu dima'ahum wa amwalahum. Orang baik-baik, bukan pelaku kriminal, bukan penjahat, bukan bos narkoba, bukan bos judi, bukan pengisah masyarakat, bukan. Harus kita lindungi, hidup di Pangandaran bareng-bareng dengan kita, muslim atau non muslim. Itu kata kita fatul bil it'ami. Semua masyarakat Pangandaran harus cukup mangan, cukup pangan, semuanya. Muslim non muslim, asal orang itu baik-baik, harus cukup pangan. Kewajiban pemerintah, Pak Wakil Bupati, menyediakan pangan yang mencukupi kehidupan masyarakat, seluruh masyarakat Pangandaran. Dan makan yang bergizi, makan yang sehat. Jangan nasi sudah basi digoreng, dikasih mecin, kasihkan ke anak sampean, dedel otaknya dulu, dedel. Makan yang bergizi, anak lawa, ikan mas, atau ayam, atau daging, ada sayurnya, ada minum jus. Itu namanya kita memberikan makan kepada anak istri dengan makanan yang bergizi. Orofaidah manfaatnya, minum susu, telur, madu, jahe merah. Itu dalam rangka memelihara kesehatan, untuk ibadah kalau sehat, untuk bekerja kalau sehat, untuk belajar ilmu kalau masuk sekolah,
kalau sehat. Dan kewajiban pemerintah memberi kecukupan pangan kepada seluruh masyarakat Pangandaran. Ini merupakan jihad fi sabilillah. Kalau ada orang Pangandaran satu saja, bu muslim, bu non muslim, mati kelaparan, ono wong mati orang mangan, sebagai orang mangan, dosa semua ini, kita ini dosa semua. Ada orang mati nggak makan sebabnya kita dosa semua. Nomor 1 bupati dosa, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 4 Dandim, nomor 16 ketua NU, nomor 16. Ya, fardu kifayah. Ada orang sampai mati karena kelaparan, dosa semua kita ini, semua dosa. Jangan sampai ya. Mari kita bangun masyarakat yang cukup pangan, dan pangannya harus bergizi. Orang katanya Presiden Prabowo nanti akan ada makan siang gratis. Coba lihat, ucap orang, ucap makan siang gratis ini. Ini sudah berlaku di Iran. Di Iran memang ada program makan siang gratis. Di masjid-masjid, sholat zuhur, makan semuanya. Di tiap masjid, tiap musola, di tiap tempat-tempat sholat, kalau makan siang rame. Ada orang yang sholatnya karena ingin makan gratis. Dalam rangka membangun masyarakat yang sehat, yang bergizi, harus cukup pangan. Sebenarnya adanya Bulog itu dalam rangka mencukupi pangan, tapi kadang-kadang Bulog sendiri malah merugikan petani. Wayai panen malah impor beras, wayai nggak ada beras malah dia sendiri menyimpan beras. Ini nggak benar ini. Bulog sebenarnya harus memperhatikan nasibnya petani. Jual murah, beli mahal. Sebenarnya harus begitu. Pemerintah ini membeli dari petani mahal supaya untung petaninya, nanti dijualnya dengan murah. Itu kewajiban Bulog sebenarnya. Tapi praktiknya sulit banget. Nawaitunya bikin Bulog seperti itu padahal. Wal iksa'i, dan orang Pangandaran yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus cukup pakaian. Pakaian harus cukup. Coba bayangkan, kita wajib sholat 5 waktu, wajib suci syaratnya harus suci kan? Berarti kita harus minimal punya sarung 7, baju 7, kaos dalam 7, celana dalam 7, kopiah. Coba jangan kalau kopiah cuma 1, ke WC itu, ke pasar itu, ke sawah itu, gimana kira-kira? Atau punya sarung cuma 1, kemana-mana cuma 1, gak benar tuh, gak benar. Adanya syarat suci itu artinya agama Islam mengharuskan kita cukup sandal yang pantas, tidak harus mahal tapi yang pantas. Masya Allah, ada ulama, ada wali malah Syekh Abdul Hasan Asyadili. Dia namanya yang punya Hizbun Nasr terpesadiliah. Niku pakaiannya tiap hari ganti, mahal-mahal harganya, baunya harum. Pakaiannya terdiri dari wol dormil semeter 13 juta, baju dalamnya pirkardin 7 juta, Masya Allah. Sepatunya Hermes selawe juta, kacamata Artir 45 juta, ikat pinggangnya Belly 7 juta, ikat pinggang. Tasnya itu Gucci 75, paling murah 75 juta, ada 1,5 miliar Gucci itu. Bosan jaringan kan tasnya kan orang tulisannya pojok Musyawarah Ulama Kabupaten. Minyak wanginya Jo Malone 3,5 juta, atau Bond 9 4 juta, atau Bulgari 5 juta, atau Louis Vuitton 7 juta. Dengan wangi itu Pak, buat misi 50 gram. Nabi Muhammad menjikan, aku cinta dari dunia ini 3. 1, sholat. Di dunia yang senangnya adalah sholat. 2, istri. 3, minyak wangi. Kubwele min dunyakum syarat as-sholah wan nisa di istri. Jadi kesenangan dunia yang beliau senang itu sholat, istri, dan wangi-wangian, minyak wangi. Barang siapa habis makan bawang merah, kata Rasulullah, gak usah jamaah sholatnya,
Kalau kita di sini bukan bawang merah, jengkol. Apa itu artinya apa? Karena mementingkan wangi-wanginya. Umat Islam harus harum baunya. Ayo, suatu ketika Syekh Syadzili ada yang tanya, beliau itu rumahnya bagus, keretanya, kalau sekarang mobil lah, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, Alphard atau BMW lah. Misalnya mobilnya kan Luxio, Grand Mark, Lorokabe itu pakai Lorokabe awalnya. Pembantunya 16, yang tukang sendiri, yang nyetrika sendiri, yang presiden sendiri, di dapur sendiri, 16 pembantunya, Syekh Syadzili. Santrinya 6.000 ditanggung, kiai nanggung santrinya, makan minumnya, pakaiannya. Syekh Syadzili itu. Suatu hari ada yang tanya, tenang, dulu nih, tenang. Syekh, panjenengan wali, bahkan wali kutub. Wali kutub ada 4 kan? Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Syadzili, Hasan Al-Rifai, Said Ahmad, Badawi. Wali kutub ada 4. Syekh Syadzili, antum tuh wali, bahkan wali kutub. Kok penampilannya keren gitu? Ya terus gimana? Kayak lain kok ngejempul. Jawab, nah, libasi yakul, pakaianku sih bagus ini bisa ngomong. Pakaianku sih bagus larang regani iki iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Kalau kiai pakaian nyemprul, itu arti pakaiannya ngomongnya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai larat. Mulai besok wakil batin, kiai Pangandaran harus pakaiannya mewah. Jangan memalukan. Supaya semua mengatakan ana ghani fala tarhamun. Saya udah cukup kaya, gak usah kamu amplopin. Waterusah dua Abdul Hasan Asyadzili, Said Muhammad bin Ali Al-Maliki yang baru wafat tahun 2004 di Mekah. Waktu saya di sana, santrinya 700, pakaiannya bagus, selalu bersih, baunya harum. Santrinya 700 ditanggung, makan, minum, pakaian, sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Said Muhammad bin Ali. Kenapa? Karena kaya. Punya hotel di Mesir, di Kairo, punya hotel di Maroko, punya toko kitab besar, punya percetakan kitab. Mana kiai harus kaya. Anak goni. Siap? Jadi orang kaya siap? Kiai jadi orang kaya siap? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran ini masa gak percaya? Ojo ngantek sampai mati meninggalkan anak cucu yang melarat, diafan. Ayo kita berusaha, kita mati, anak cucu kita mapan, mendapatkan warisan dari harta yang saya tinggalkan. Itu Quran itu. Jadi sugih itu wajib, melarat itu dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Orang Pangandaran harus kaya. Malah sekarang kualik, yang kaya bukan orang soleh. Yang kaya nomor 1 Indonesia Prayogo Pangestu, duitnya 1.200 triliun. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas, 700 triliun. Nomor 3 Antoni Salim. Nomor 6 Khairul Tanjung, wong Islam nomor 6. Ada lagi nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Nomor mending orang Islam, tapi kebanyakan bukan orang Islam. 50 orang kaya di Indonesia tak boleh saya cari. Pangandaran betul banten. Yang namanya Kaprawi, Jumadi, Solikin. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat.
pernah sodakoh gandum diangkut 700 onta, bu pirang karung, walhasil 700 onta ngangkut garum disedekahkan kepada fuqara Madinah. Jangan pernah sedekah pirang karung. Bisa bilang ya Iwan Hasbullah mensosialisasikan NU tahun 35 muter-muter sampai Palembang. Di sana ada Kiai Kamil Soleh dari Semarang, aslinya lahir NU. Banten, Pandeglang, Menes ada Kiai Abdurrahman bikin NU. Bogor, Ajengan Pagentongan Kiai Abdul Hamid bikin NU. Cirebon Kiai Abbas Buntet bikin NU. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asnani Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Kiai Hasun dengan Kiai Faisal bikin NU tahun 30-an, tahun 33, 35 tanpa proposal, muter-muter uang sendiri. Wahabi uang sendiri tanpa bantuan siapa-siapa, tanpa proposal. Itu berjasa besar Kiai Wahab dalam menyebarkan Nahdlatul Ulama. Sampai kita nikmati kebesaran NU karena jasanya Kiai Hashim dan Mbah Kiai Wahab. Makanya Kiai Wahab suka muter-muter, istrinya banyak. Ya nggak apa-apa istrinya. Pokoknya ada 30 siang lah istrinya. Karena sering muter-muter. Kendaraan sulit. Kalau pergi ke Lombok itu sebulan, ke Palembang sekian minggu, kan transportasi masih sulit. Segelap. Hadirin yang saya hormati. Nah, kita sekarang ketinggalan dalam hal ekonomi. Padahal jelas sekali perintah Allah agar kita jadi orang kaya. Walladzi ja'alakumul arda lulan famshu fi manakibiha. Ayo, bumi sudah saya siapkan untuk kamu. Subur, tumbuh tanaman untuk kamu sekalian. Ayo garap bumi ini, jangan diangburkan. Kenapa Cina bisa sugih, kita Kiai nggak bisa sugih? Apa bedanya? Kita harus kaya, lakoni rukun Islam, lu mau haji umroh pasti dengan duit, gimana? Kalau nggak punya duit, kalau bisa umroh, bisa haji. Bangun masjid, kalau tempat ibadah, kalau pesantren, madrasah, kalau mondok anak, kalau ya Allah, nolong fakir miskin, kalau duit itu sangat penting, uang itu. Asal carinya yang halal dan dibelanjakan, ditasorkan dengan jalan yang benar. Sekali lagi saya baca ayatnya, sekali lagi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai orang mukmin, orang Islam, apalagi orang NU mati meninggalkan anak cucu yang kurang makan, kurang sandang, gak punya rumah, keleleran. Ya Allah, jangan sampai, kata Allah, kata Al-Quran. Jadi kalau kita mati melarat, dosa. Kaya itu wajib. Siap? Siap jadi orang kaya? Awas kalau silahkan belum siap, awas. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang Baghdad kan, orang Irak. Suatu hari ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir, berangkat ke Mesir, ziarah kuburan Syafi'i. Setelah sampai di sana melihat masyarakat kanan kirinya kuburannya Imam Syafi'i di desa Fustat namanya, Kairo, melarat. Orang di rumah, gak punya rumah. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk bangun perumahannya orang melarat-melarat di sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang Pak, rusun ada tulisannya di gerbang, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali, sugih, loman. Panjenengan wali dudu, melarat, pelit. Dosa itu. Pakaian harus mewah, pakaian harus pantas. Baik, kita punya harga diri, terutama dalam
posisi kita sebagai Syuriah, sebagai ketua NU, apalagi sebagai zu'ama, pemimpin umat Islam, harus bisa mengangkat kepala karena kita sendiri tidak kalah dengan yang lain. Gitu loh. Orang kalah kalau ormas-ormas lain. Kita pun gagah, kita pun mewah, kita pun keren. Wal iskani, dan tempat tinggal rumah. Masyarakat Pangandaran harus punya rumah semua. Yang punya rumah semua belum? Ya, ya. Harus punya rumah semua. Kalau masih ada satu orang masyarakat Pangandaran tidak punya rumah, dosa semua. Tenang nih, tenang nih. Fardu kifayah, dosa semua. Lalu kita pikirkan, ini juga bisa memikirkan bareng-bareng. Kalau ada saudara kita yang belum punya rumah, bagaimana caranya lah? Apa diutangin, apa dipinjemin, nanti bayarnya nyicil, terserah cari jalan keluar. Walhasil ini perintah fathul wahtamani dawai, dan nebus obat, harga obat-obatan. Yang sakit harus bisa mampu beli obat, ujur tamrin, dan biaya kesehatan untuk dokter, operasi, harus mampu kita ini. Ini jihad menurut kitab Fathul Mu'in. Kalau diterapkan oleh pemerintah Pangandaran, cocok nggak? Relevan tidak? Yang bilang kitab Fathul Mu'in sudah kuno, cocok, salah. Karena kan nggak bisa baca itu, membacanya sulit. Jadi sekali lagi, menurut pesantren, kita pesantren membangun masyarakat yang sempurna dari sejak keimanan sampai kesejahteraan dalam kehidupan. Tidak benar kalau hanya Islam dipahami akidah dan syariah saja. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasab, wa innamal Islam dinut taqafah wal hadarah wal ilmi wal adab wal insaniyah. Islam bukan hanya rukun iman dan rukun Islam saja. Islam bukan hanya akidah dan syariah saja, tapi Islam agama peradaban, agama kemajuan, agama kemasyarakatan, dan agama kemanusiaan. Paham betul? Wajiban kita membangun masyarakat sesuai dengan perintah Allah, masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu namanya Madinah Mutamaddin Madaniyah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu membangun masyarakat di Madinah, berhasil dalam membentuk masyarakat yang beriman dan berpendidikan, namanya thaqafah. Apa namanya? Masyarakat pinter-pinter, sarjana-sarjana, beriman, beribadah, namanya thaqafah. Apa namanya? Dan masyarakat yang sejahtera, rata-rata punya rumah 2 lantai, mobilnya Avanza atau Innova rata-rata, namanya hadarah. Apa namanya? Kalau dua-duanya berhasil, ya kiai, ya ahli ibadah, hafal Quran, mobilnya bagus, duitnya akeh, omah 2 tingkat, namanya mutamaddin. Namanya apa? Kalau kiai melarat, thaqafah tapi tidak hadarah. Kalau kiai melarat namanya thaqafah tapi tidak hadarah. Ada orang kaya tapi buta huruf, hadarah tapi tidak thaqafah. Dua-duanya tidak, melarat. Dua-duanya tidak, jahiliyah itu namanya. Paham kan? Istilah jahiliyah secara lughatan, bukan jadi secara akidah, bukan. Ada orang kelakuan yang gak benar, melarat, bodoh, melarat, jahiliyah. Ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang apa tadi? Mutamaddin. Apa? Thaqafahnya dia sukses, thaqafahnya pendidikan, kultur, akhlak, moral, budaya berhasil, disiplin, dan hadarah, sejahtera, welfare. Nah sekarang kalau kita lihat dunia Islam betul-betul memalukan. Akhlaknya orang Islam terutama di Timur Tengah memalukan dan mengerikan. Ada negara namanya Afghanistan. Apa? 100% Muslim. Wong siji betul-betul non Muslim. Muslim kabeh. 97% madhabnya Hanafi. Ahli sunnah berarti, ahli sunnah jamaah. Tarekat Naksabandiyah. Terdiri dari 7 suku. 3% Syiah. Per
perang wis 40 tahun, saling bunuh-membunuh, saling ngebom, bom meledak di jalan, di pasar, di kantor, di rumah sakit, di madrasah, lagi maulid Nabi, lagi sholat Jumat. Maulid kemarin meledak 90 orang mati, pernah lagi Jumatan meledak 600 orang mati. Podo Islame, podo Al-Sunnah, podo warga negara Afghanistan. Akhlaknya rusak, gak karu-karuan. Panjenengan pengen dolan kok? Ingin main ke sana? 100% Islam itu 100% Islam. Pengen berikut pengen? Yaman, Molat-Marik, orang saudara terus. Libya belum selesai. Suriah ada Al-Qaeda, ada Jabhat Nasrah, ada Wahabi, ada ISIS, ada teroris, takfiri wal hijrah. Di Suriah macam-macam di sana, radikal semuanya. Ada lagi negara agamanya nggak jelas, tapi akhlaknya luar biasa. Jepang, agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Hindu, bukan Buddha, agamanya Shinto. Agama lokal kalau di sini kita Darmo Gandul, Botoloco, Sabto Darmo lah. Sambelum, Subut, Sunda Wiwitan, Kaluhunan, Kapitayan, Keharingan. Tapi akhlaknya tidak ada pejabat korupsi di Jepang. Bukan karena takut neraka, nggak ngerti neraka. Orang Jepang nggak ngerti neraka. Tapi pejabatnya nggak ada yang korupsi apa? Kalau ketahuan malu. Saya kalau korupsi ketahuan malu, anak malu, istri malu, orang tua malu, saudara semuanya yang paling al-haya minal iman. Rasa malu kalau satu bagian dari iman. Orang Jepang tidak ada korupsi, hakim nggak bisa disuap, polisi nggak bisa disuap, urus jujur malu kalau korupsi ketahuan. Semua keluarganya nanti malu. Tercatat dalam sejarah si A koruptor. Malu. Bukan karena takut neraka dosa, bukan. Tidak ada calo. Calo teman. Oh, pengendara ke calo Bang. Tidak ada penodong, penjambret, copet, garong, perampok, betul-betul bersih. Jalan nggak ada satu puntung rokok pun. Bersih. Waktu main sepak bola main di Daha Kotor, dan Jepang main di sana di Qatar, ribuan orang Jepang nonton, ribuan anak Jepang nonton. Selesai nonton, bekasnya anak Jepang bersih, gak ada sampah. Diringkus dewe-dewe, dibuang ke tempat sampah masing-masing. Itu orang Jepang. Ya Allah. Kalau ditanya, misalkan mana jalan anu, ditunjukkan bukan hanya ditunjukkan gini, ditarik tangan saya, tuh, kalau gitu. Itu ibu kota Tokyo. Tidak ada polisi lalu lintas, gak ada. Supir taat pada peraturan masing-masing. Kalau melanggar malu, kalau melanggar lalu lintas, gak ada polisi di Tokyo, gak ada. Semua supir tertib dewe-dewe. Masya Allah. Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya umat adalah tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya yang bisa mengangkat derajatnya Pangandaran. Ada orang mau pergi ke Pangandaran, saya mau ke Pangandaran, aman tidak ya? Oh, hati-hati, sepatu hilang, saumama. Orang nggak akan tanya agamanya gimana, orang apa Islam bukan Islam, Al-Sunnah apa bukan, baik apa enggak, aman apa tidak saya mau ke Pangandaran. Suang sulit pun aman nggak saya mau ke Pangandaran? Aman. Saya pernah ke sana, dompet ketinggalan tempat wudhu, rong dino masih ono. Nah, jadi apa? Akhlak nomor satu. Paham betul? Saya pernah pergi ke Australia. 6 kota, yang muter-muter 6 tahun 2010. 6 kota ceramah muter-muter, terakhir di ibu kota Sydney. Di masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Lepas asar, belanja, besok mau pulang, oleh-oleh. Dapat 2 kardus, celana, baju, kaos. Dah masuk ke hotel, diberesin, ternyata HP kulo hilang. HP saya nggak ada. Cari-cari kemana-mana nggak ada. Ya sudah, bilang ya wis lah, ke situ kemana di Jakarta. Saya mau tidur setengah 10,
ada orang ngetok pintu, saya buka, pegawai hotel dengan ada anak laki-laki satu membawa HP saya. Ini bapak HP-nya ketinggalan di toko saya. Kira-kira HP ketinggalan di warung di Mandaran gimana? Agama Islam, ahli sunnah nabi ulama. Paham betul? Saya pernah main ke negara Mali, Afrika Barat 23 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto namanya ibu kotanya. Dengan 6 ormas, Muhammadiyah, Wasiyah, Al-Irsyad. Di sana Pak, di kota Tembakto, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira biar nama Pangandaran. Ayo kita bangun akhlak kita, ayo. Allah memuji Nabi Muhammad, gak pernah muji gantengnya. Nabi Muhammad itu gagah ganteng, gak dipuji oleh Al-Quran. Nabi Muhammad sukses, berhasil, pemimpin besar, gak dipuji itu, gak dipuji. Gak dipuji apanya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim bil mu'minina raufur rahim. Ya Allah. Jadi kalau kita yang mengangkat derajat Pangandaran, ayo kita bangun akhlaknya. Aman, tentram, damai, akur jalan saniki. Bar pemilu kemarin sakur mana wis? Kalau habis pemilu cepat akur lagi nih. Itu hanya sementara kita beda pilihan, wajar demokrasi, tapi tidak boleh berkepanjangan seperti Afghanistan. Presiden Afghanistan Burhanuddin Rabbani apapun, Tuan Al-Azhar, Tuan Mesir Al-Azhar dibunuh, kafir katanya, antek Amerika katanya. Anak bocah wadon nyanyi dibunuh, perempuan nyanyi haram. Dari perempuan nyanyi haram, membunuh gak haram. Itu Taliban. Akhirnya kita nggak mau main ke Afghanistan kan? Kita mau ya jalan-jalan ke Jepang, mau gak? Mau. Saya udah 4 kali ke Jepang. Pertama kali ke sana saya pernah ceramah, selesai ceramah 16 orang masuk Islam. Kedua kali ke sana lagi, selesai ceramah 4 orang masuk Islam. Dan sudah mulai bangun masjid orang Islam di Tokyo. Insya Allah nanti hari Ahad tanggal 12 saya mau ke sana lagi, meresmikan masjid itu. Alhamdulillah orang Jepang orang lagi kosong agama, diisi dengan agama Islam yang rahmatan alamin, bukan agama Islam yang pemahaman seperti Timur Tengah yang syiddah, atoruf, itraf, apalagi irhab, ekstrim, radikal, bahkan terorisme. Orang Jepang menerima konsep Islam ala Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Nah, monggo, mari akhlak kita bangun. Siap? Siap Bu, Ibu siap? Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah 8 tahun di Madinah menuju ke Mekah, diikuti oleh 12.000 sahabat. Nabi waktu lari ke Madinah sembunyi-sembunyi, takut-takutan kan, sembunyi di gua Tur. Tapi sekarang pengikutnya sudah ribuan, datang ke Mekah mau umroh ceritanya. Berangkat ke Mekah. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar kota. Malam-malam menyalakan obor. Orang Mekah, Abu Sufyan, Abbas, pamannya Nabi sendiri belum masuk Islam belum. Sayyidina Abbas melihat, aduh Muhammad, ya Allah, sekarang pengikutnya ribuan. Besok masuk Mekah pasti berdarah-darah, pasti akan balas dendam Muhammad ini. Itu kata Abu Sufyan. Betapa besok banjir darah Mekah pokoknya. Karena merasa dia salah kan, merasa banyak salahnya. Besok paginya masuk ke Mekah, ada sebagian sahabat yel-yel, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam berdarah-darah. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi, yang dulu menyiksa kita siksa lagi. Nabi mendengar, siapa itu? Jangan salah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari silaturahim, hari kasih sayang. Karena seluruh kota Mekah itu dengan Nabi Muhammad
ya family semua, suku Quraisy, family semua, saudara kerabat semua. Al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari nyambung seduluran, kembali silaturahim persaudaraan. Orang Mekah yang tadinya sembunyi di rumah ketakutan, semua menyalami Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, tidak ada balas dendam, saya maafkan semua. Semua orang Mekah yang sembunyi di rumah keluar dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau Muhammad sungguh orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Dipuji oleh Allah, Masya Allah. Saya banyak muji, dan saya udah di YouTube banyak yang muji. Tapi manusia muji, podo dari segarnya, podo dari ikan asin, podo karo pulau lah. Kadang-kadang boleh dicaci, diancam malding, diancam, caci maki, dihina. Gak apa-apa dihina, yang menghina sama dengan saya. Ikan asin, sambal terasi, kalau jawar, kelainan wese, kalau podo kan, ya udah gak usah takut. Dipuji gak usah takut, dipuji gak usah sombong, dinyek, dihina gak usah takut. Selama yang muji dan yang menghina itu sama dengan saya, makan ikan asin, sambal terasi pedas, neusware, kelainan wese, suruh-suruh. Kanjeng Nabi sing muji sapa? Gusti Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalibal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kamu santun Muhammad, kamu ramah Muhammad, kamu pemaaf Muhammad, maka mereka berbondong-bondong simpati pada kamu masuk Islam. Walaupun tafadhal ghalidul qalbi, seandainya kamu Muhammad sombong, congkak, wapentung, suipin, takbir, seandainya seperti itu, dan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu Muhammad. Kamu santun, mereka simpati masuk Islam pada Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan mereka Muhammad. Sakit bertanya? Sakit buatan niru? Jawab, sakit buatan niru? Yang kemarin utang 10 juta gak bayar, saya maafkan, sakit. Sing nyuri sepeda motor gak dibalik, saya maafkan, sakit. Buatan. Wastaghfirlahum, Muhammad, maafkan orang Mekah yang dulu menyakiti kamu, bahkan membunuh Sayyidina Yasir, membunuh Sayyidatina Sumayyah, menyiksa Bilal, Suhul Ar-Rumi. Maafkan Muhammad. Wastaghfirlahum, mintakan maaf kepada Allah, mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Nabi mendoakan agar orang Mekah semuanya diampuni dosanya. Ya Allah, jangan saged sini pun jenengan 5 juta, hidung aku muga-muga ya perlu bisa yang Gusti Allah dosanya saged. Bukan hanya gitu, wasyawirhum fil amr, mereka ajaklah bermusyawarah untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang NU harus istiqamah membaca madaih nabawiyah, Barzanji, Deba, Simtud Durar, Burdah, 2 combatan tiap malam Jumat. 2 combatan. Barzanji baca enggak? Malam Jumat, apa ada selamatan rumah baru, akekah, apa sajalah, syukuran naik pangkat, syukuran dapat rezeki banyak. Ayo baca Barzanji supaya menanamkan cinta kepada Rasulullah dan bisa meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya yang namanya Rais Suriah, Khatib Suriah harus hafal Barzanji. Kalau nggak hafal mundur. Itu mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah, jangan buang itu buku khutbah. Kalau Suriah khutbah masih baca, nggak usah pakai lagi. Loh, apa bedanya keluar dari Boyo Himasal dengan SAG? Kalau baca khutbahnya masih baca. Kalau Suriah khutbah Jumat apal-apalan,
khutbah nikah apal-apalan, talqin mayit apal-apalan, imam tahlil apal-apalan, khutbah gerhana apal-apalan. Siap Surya? Kalau enggak mundur aja, kalau Surya. Kalau undang Surya, jangan disediakan buku Barzanji, jangan. Berbaca apal-apalan, kalau nggak apal jangan diamplopin. Wa amma qaifatu taqifan falam yuhsinu bil ijabati kira wa rabbi sufaha wal abid fasabbuhu bi alsinatin ladiyah wa ramahu bil hijarati hatta hudibat bil jiba'in ala. ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في ذاك اليد العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أسرابهم من يتولاه عقل اللهم قبره الكريم. Ayo kita hidupkan, kita syiarkan Barzanji, dihafalkan semuanya. Yang muda-muda juga hafal, bagus. Barzanji terjebak hafal-hafalan. Syukur-syukur burda, syukur-syukur burda. Burda itu dikarang oleh Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah Mesir, muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Musi. Abdul Abbas Al-Musi muridnya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdul Salam bin Masyish. Abdul Masyish muridnya Syekh Shu'aib Abu Madyan Al-Ghawd. Muhammad Al-Busiri sakit sebulan, lumpuh oleh mimpi jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya gitu ceritanya. Matur, ya Rasulullah, saya sudah 1 bulan dari jalan. Sekarang tinggal qasidah syair yang isinya muji panjenengan, nyuwun izin begini. Seminggu mimpi ketemu Malik. Tidak jadi Rasulullah. Itu dibaca, samian dibaca. Selesai baca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhu wa masaha jasadahu fata'affa fawran. Kanjeng Nabi tersenyum, dipuji itu seneng, boten larang boten. Siapa yang ngomong bid'ah? Jangan ngomong bid'ah, jangan. Seneng dipuji itu. Kemudian ngesak-ngesak badannya, besoknya sembuh. Itu Abu Sa'id Al-Busiri. Apal boten? Ya Allah. Amin tadakuri jiranin bidi salami mazata dam'an jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadimati wa awmadal barku fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafid yahini ayahsabu sabbu anna hubbamu katimu Mabaina munsajimin min huwa muqarimi laulal hawa lam turid dam'an ala qalali wala arkali jitibani wal alami fakaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika nurud dam'i wassaqami amin tadakuri jirun bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Kenapa nangis terus sampai air matamu bercampur darah? Apakah kamu lagi kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau kalau kau teringat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kadimah? Atau kau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa badanmu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, gelisah? Pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti lagi mabuk, lagi kangen cinta. Jawabnya, na'am sara qaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya la ini fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansata lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabuk cinta, kangen seseorang sampai rasakan itu menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang kamu kangeni? Perempuan mana? Gadis mana? Janda mana? Yang kamu tangisi? Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul
الكونين والثقلين والفارقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي لكل هول من الأول مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق النبيين في خلق وفي خلق فلم يدانوه في علم ولا كرم. Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku tangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kita harapkan pertolongan syafaatnya ketika kita sedang menjumpai problem masalah atau kesulitan. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Huzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Miba'ad bin Nizar bin Adnan bin Ab bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falid bin Abdil bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Ahnuh bin Hurmus bin Idris bin Milayil bin Kinan bin Anus bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas betul. Leluhur panjenengan jah. Leluhur Kanjeng Nabi jelas betul. Leluhur panjenengan Bu dengan sopo sami. Dengan sopo Bu panjenengan itu sudah jelas. Kalau Kanjeng Nabi leluhurnya dijaga oleh Allah, afidhal ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawman bismihi tarokus sifa afalam yusib kum'aluhu min adamin wa ila abihi wa ummihi hafidhul ilahu karamatan Muhammadin aba'ahu. Allah menjaga bapak-bapaknya, leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dijaga dari apa? Ya, dijaga dari apa? Allah menjaga apa? Tarokus sifah. Tidak ada leluhurnya Kanjeng Nabi yang saya sebut namanya tadi yang pernah berbuat zina. Tidak ada pernah zina. Tarokus sifah. Semua bapaknya min Adam dan Nabi Adam sampai bapaknya Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Gak ada yang berbuat zina. Kenapa? Karena semua leluhur Kanjeng Nabi Muhammad membawa amanah Nur Muhammad. Kanjeng Nabi, Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuk Nabi Adam, terus mengalir sampai ke bapaknya dan ibunya. Saratun saro nurun nubuwati fi asarir hurarimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib ibnihi Abdullah. Nur Muhammad nyampe ke jabin dahinya kakeknya Abdul Muttalib, kakeknya mukanya terang benderang. Pindah ke anaknya Abdullah, mukanya terang benderang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah, maka dilahirkan Nabi Muhammad fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumah Siti Aminah terang padam. Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah, ada apa ya? Terang banget, nggak ada listrik. Ada apa? Perintah pada budaknya namanya Kuwaibah. Siapa namanya? Kuwaibah. Kamu lihat rumahnya Aminah, ada apa sih? Terang banget. Kuwaibah pergi, dalamnya datang, ya Ami, majikanku, Aminah melahirkan anak laki-laki.
Dari dialah sinar itu datang. Dari bayi itulah nur itu bercahaya. Dari bayi itu Abu Lahab senang. Tuwaibah, sejak besok kamu bukan budak, kamu bebas merdeka sekarang sama dengan saya. Karena saya senang punya ponakan lahir, laki-laki namanya Muhammad. Itu gara-gara Abu Lahab sekali senang lahirnya Kanjeng Nabi, maka di akhirat karena Abu Lahab kafir masuk neraka selama-lamanya, tapi tiap hari Senin diangkat. Kalau Selasa jebloskan lagi, kalau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad masuk neraka, Senin diangkat, Selasa jebloskan lagi selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang gembira sekali ketika lahir Nabi Muhammad, yukhaffafu anhu, diringankan setiap hari Senin, ata annahu fi yaumil itsnain yukhaffafu daiman, selamanya dari neraka kalau hari Senin, karena sekali menghormati lahirnya Kanjeng. Lah bagaimana pahalanya orang Pangandaran? Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu, yang seumur-umurnya selalu baca maulid, pasti dapat syafaat Rasulullah SAW. Yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah SAW. Percaya betul? Ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Di Quran ini, kalau orang yang dosanya besar seperti saya, kalau orang yang dosanya besar banyak datang kepadamu Muhammad, istighfar nang sangdimu Muhammad, di depanmu Muhammad, dan kamu Muhammad ikut juga memintakan ampun untuk orang itu, lawajadullah tawwabar rahimah, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Ukulo dosanya kata ziarah ke Madinah, istighfar, Kanjeng Nabi dukung, ACC setuju lah orang ini dimaafkan. Allah pasti, lawajadullah, lamnya lam taukid, pasti lam taukid, pasti Gusti Allah ngampuni dosa kula. Quran ini. Ada orang yang tidak percaya, ya Muhammad dialah, tidak percaya, persis tidak percaya. Itu kan ketika Nabi masih hidup, datang ke Nabi hidup, Nabi mendoakan, nah itu kalau sudah mati. Nabi itu nggak mati, masih hidup. Buktinya, assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu masih hidup. Salam untukmu, salam untuk engkau. Mukhotob. Kalau sudah mati, assalamu alaihi. Jangan tahiyat Allah, assalamu alaika. Berarti Kanjeng masih hidup. Ziarah Kanjeng Nabi setelah wafatnya sama dengan ziarah ketika masih hidupnya. Percaya betul? Masya Allah, orang ahli Pangandaran, ahli ngaji, ahli maulid Nabi wajib mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Insya Allah ta'ishuna 'ishatan radiyatan mardiyah, hidup tentram, aman, nyaman. Ayo cari rezeki yang semangat, yang halal untuk bekal ibadah dan menambahkan ibadah kita kepada Allah, takut kepada Allah dengan ikhlas dan dengan tulus. Insya Allah Islam tidak akan hilang dari Indonesia selama masih ada orang yang selalu baca maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada yang baca maulid, Islam hanya pelan, hanya nama saja. Kalau nggak ada baca maulid, nggak ada ruhnya, nggak ada spiritnya. Kita bangun spirit Islam kita melalui bacaan maulid Nabi, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kedua anaknya Mas Hafid diberi taufik oleh Allah, umur panjang, menjadi walad dan salihan, aliman nafi'an fi din wal dunya wal akhirah, muti'an lillah, barran liwalidayhi, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah, wallahu al-muttariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.